Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muhammad Adam, HR, SHI, MH, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tindak pidana pencucian uang. Perkenalkan, nama saya Dewan Ganjanal Haq yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok kami adalah Amar Isbatul Haqi. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya sendiri yang akan membacakan materi yang pertama, kedua, dan ketiga. Tindak pidana pencucian uang, money laundering. Pengertian pencucian uang. Pencucian uang atau money laundering adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau aset yang diperoleh dari suatu kejahatan yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Dalam bab 1, ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa, keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya. Peraturan TPPU. Pencucian uang diatur dalam beberapa peraturan perundangan sebagaimana diuraikan dalam pembahasan di bawah ini. Yang pertama, pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Yang kedua, pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Yang ketiga, pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Proses pencucian uang, money laundering. Proses pencucian ada 3 tahap, yakni yang pertama, placement atau tahap penyimpanan. Yang kedua, layering atau pelapisan. Yang ketiga, interrogation atau penggabungan. Placement atau tahap penyimpanan. Fase ini memindahkan uang haram dari sumber di mana uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya. Atau secara lebih sederhana, agar sumber uang haram tidak diketahui oleh pihak penegak hukum. Metode yang paling umum dilakukan dari placement ini adalah apa yang disebut sebagai smurfing. Melalui smurfing, ini maka keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikabulkan, dikelabui atau dihindari. Yang kedua, layering atau pelapisan. Selalu terdapat hubungan antara placement dengan layering, yaitu bahwa setiap prosedur placement yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat haram dari uang itu adalah
Salah satu bentuk layering strategi layering pada umumnya meliputi mengubah uang tunai menjadi aset fisik, seperti membeli kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan dari emas, atau batu-batu permata yang mahal atau real asset. Integration atau penggabungan. Mengintegrasikan dana dengan cara legitimasi ke dalam proses ekonomi yang normal. Hal ini dilakukan dengan cara menyampaikan laporan palsu yang menyangkut pinjaman uang. Kesemua perbuatan dalam proses pencucian uang haram ini memungkinkan para raja uang haram ini menggunakan dana yang begitu besar dalam rangka mempertahankan ruang lingkup kejahatan mereka, atau untuk terus berproses dalam dunia kejahatan yang menyangkut terutama narkotika atau para pejabat yang korupsi. Sanksi TPPU. Ancaman pidana penjara ke pelaku pencucian uang di rancangan Undang-Undang RUU KUHP menjadi turun dibandingkan dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang UU TPPU. Tindak pidana pencucian uang TPPU saat ini belum diatur di KUHP, melainkan diatur di UU TPPU. Namun jika dibandingkan antara UU TPPU dengan rancangan Undang-Undang KUHP, ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang turun, yaitu dari semula maksimal 20 tahun penjara menjadi 15 tahun penjara. Pasal 3 TPPU menyebutkan, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama yakni 20 tahun penjara dan dengan denda paling banyak 10 miliar. Pasal 607 ayat 1 RUU KUHP. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya. Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama yakni 15 tahun penjara. Dan denda paling banyak kategori 7 yakni 5 miliar rupiah. Pasal 4 UU TPPU. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikannya sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun penjara. Dan denda paling banyak yakni 5 miliar rupiah. Pasal 608 RUU KUHP. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikannya sebenarnya
atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama yakni 15 tahun penjara dan denda paling banyak kategori 6 yakni sebesar 2 miliar. Pasal 5 ayat 1 UU TPPU. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama, yakni 5 tahun penjara, dan denda paling banyak, yakni 1 miliar rupiah. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Amar. Untuk Mas Amar, dipersilahkan. Ya, baik. Berikutnya yaitu kewajiban penyedia jasa keuangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas atau Financial Intelligence Unit sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai resiko, yaitu resiko operasional, hukum, konsentrasinya transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Peran PPATK berdasarkan pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian menentukan bahwa tugas PPATK antara lain mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh dari penyedia jasa keuangan, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang, memberikan rekomendasi kepada pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden. Lalu DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi penyedia jasa keuangan atau PJK. Wewenang PPATK. Kewenangan PPATK antara lain meminta dan menerima laporan dari PJK dan meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum. Perlindungan hukum, saksi dan pelapor. Saksi dan pelapor dilindungi oleh undang-undang sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan bentuk perlindungan. Berikut kesimpulan. Berdasarkan pembahasan makalah di atas, maka kesimpulan yang tepat dapat diambil dalam penulisan yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang atau money laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Tindak pidana pencucian uang memiliki unsur-unsur yaitu ada pelaku, perbuatan transaksi keuangan atau finansial dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
dan uang tersebut merupakan hasil tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang mensyaratkan bahwa uang yang transaksikan harus merupakan hasil tindak pidana, sehingga tindak pidana pencucian uang disebut tindak pidana ikutan underlying crime dan memiliki tindak pidana pasal. Terima kasih. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.